Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan Prof. Sutoyo dalam acara di STJ TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik dan rasanya cukup sering terjadi di masyarakat. Langsung saja kita akan membahasnya dengan Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat juga. Sehat nggih, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Baik, Prof. Saya itu pernah mendengar yang dikatakan dengan varikokel, Prof. Dan beberapa orang menyebabkan katanya varikokel ini bisa menyebabkan tidak memiliki keturunan. Nah, sebetulnya varikokel itu apa, Prof? Ya. Jadi varikokel adalah suatu varises sebenarnya. Varises di plexus paminiformis. Ya, plexus paminiformis, yaitu di daerah testis itu, ya di situ ada pembuluh darah. Banyak sel pembuluh darah di situ yang membuat yang dia varises. Jadi pelebaran pembuluh darah lah. Itu namanya varises, itu pelebaran pembuluh darah di sekitar situ. Varises kan banyak sekali pada orang itu, bisa di daerah di daerah lutut di bawah lutut dengan bawahnya betis, Prof. Bukan betis, di bawahnya di belakangnya lutut dulu. Oh, lipatan lutut ya, Prof. Lutut itu ada juga varises, bisa varises di daerah osipagus, varises di mana-mana kan ada namanya pelebaran pembuluh darah itu. Lalu varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di daerah di plexus paminiformis, itu adalah pembuluh darah di sekitar testis itu. Itu yang membuat dia varikokel. Dan varikokel itu memang bisa menyebabkan gangguan spermatogenesis, jadi pembuatan sperma terganggu, ya, sehingga nanti bisa mengganggu spermanya, mungkin gerakannya mungkin kurang, ya, motilitasnya kurang baik, ya, bisa juga karena dengan adanya varikokel tadi bentuknya kurang baik, ya, bentuknya sperma tadi itu kurang baik. Selain kemudian bisa juga jumlahnya menjadi kurang baik juga, sehingga akibatnya apa? Karena bentuknya tidak normal, tidak bagus, kurang baik bentuknya, kemudian motilitas atau gerakannya kurang lincah juga, kemudian juga jumlahnya juga berkurang, juga ada sel-sel yang mati juga spermanya, maka dia tentunya di dalam proses spermatogenesis kurang bagus, sehingga nantinya juga tentunya istilahnya membuat sulit punya anak lah, sehingga karena jumlahnya kurang tadi itu, dan kurang lincah dan sebagainya, sehingga ya ada kesulitan untuk istilahnya kesulitan untuk membuahi istilahnya, ya di situ, sehingga kadang-kadang itu bisa terjadi lama punya anaknya, atau mungkin bisa juga tidak punya anak gitu, ya, mandul bisa begitu, ya. Ya, baik, Prof. Jadi varikokel adalah adanya varises di pembuluh darah yang menuju ke skrotum, begitu ya, Prof, ya? Ke testis ya, Prof, ya? Testis. Kira-kira apa ada penyebab tertentu, Prof, yang menyebabkan terjadinya varises di pembuluh darah yang menuju ke testis itu, Prof? Ya, kalau sebetulnya itu memang pertama memang dari sananya itu, ya. Jadi pembuluh darah itu ada katup-katup, ada klep-klepnya. Ya, klep-klepnya memang yang pada ada varises itu memang klepnya tidak sebanyak pada yang normal. Ya, itu kan dari sana begitu, ya. Jadi ada pelebaran itu karena klepnya kurang normal. Ada juga bisa juga karena memang dari ini juga memang karena ada sesuatu, misalnya ada sesuatu di dalam perutnya itu yang menekan, itu bisa juga terjadi pelebaran di situ. Tapi pada umumnya memang karena tadi itu memang ada jumlah klep yang kurang sehingga jadi melebar. Itu teorinya begitu, ya, sehingga melebar situ. Itu memang nanti kan dengan demikian maka kalau ditanya lagi misalnya kenapa bisa jadi, itu bisa karena dengan pelebaran pembuluh darah di situ maka terjadi temperatur lebih panas di sekitar situ, ya, kemudian ada stagnasi, ya. Jadi kalau udah dikatakan bahwa ada racun-racun yang stagnasi di situ sehingga menjadi mengganggu daripada proses spermatogenesis. Bisa jadi ada juga hipoksia, ya, kekurangan oksigen di situ sehingga proses spermatogenesis menjadi terganggu juga. Jadi banyak akibatnya daripada varikokel itu. Punya akibat sehingga menjadi gangguan proses spermatogenesis sehingga nanti membentuk sperma yang kurang bagus, ya tentunya kurang bisa membuahi lah istilahnya begitu.
Ya, baik Prof. Jadi memang banyak penyebabnya Prof ya. Utamanya disebabkan karena kurangnya katup yang ada di pembuluh darah di sekitar testis begitu ya Prof ya. Itu katanya mudah di situ. Teorinya begitu ya. Ya. Jadi untuk gejalanya sendiri Prof, gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang mengalami varikokel tuh kira-kira apa saja Prof? Ya, biasanya keluarnya kadang-kadang ada rasa kemeng, kadang-kadang kemeng di daerah skrotum ya. Skrotum kok kemeng ya, bisa di kanan bisa di kiri ya. Itu ada testis dua kanan kiri kan, kok kemeng ya, kemeng di daerah skrotumnya itu kemeng. Biasanya kalau kemengnya itu kalau bisa dibuat tiduran ya, dibuat tiduran atau kakinya di atas itu kok lebih enak rasanya gitu. Jadi karena memang varises itu akhirnya kalau dibuat kakinya ke atas sedikit, dibuat tiduran juga akhirnya kempes jadi kemengnya hilang biasanya. Biasanya daerah kemeng-kemeng, kalau terutama kemeng pada saat apa? Pada saat dia banyak aktivitas ya, misalnya banyak duduk, banyak jalan, ya banyak olahraga misalnya. Nah itu kan berarti artinya kan ada pelebaran di situ ya. Nah, tapi kalau memang kalau dibuat tiduran, kadang-kadang itu kemengnya berkurang. Jadi kemeng-kemeng itu biasanya begitu dirasakan oleh pasien itu begitu, kemeng-kemeng. Dan pasien-pasien ada juga yang datang kalau pas kebetulan, kadang-kadang periksa, dok saya ini kok sudah lama kok belum punya anak. Nah kita evaluasi ya, mungkin kemengnya tidak dirasakan, tapi kita evaluasi dengan pemeriksaan fisik ya. Kok ada gerinjel-gerinjel itu ya, di daerah skrotumnya ada seperti ada pelebaran, seperti ada cacing-cacing yang ada cacingnya di situ, rasanya ada cacing gitu, kok melebar di daerah skrotumnya, ada gerinjel-gerinjel gitu. Biasanya kemudian ada juga selain dari itu ya, kemeng belum tentu ada juga, karena ada kemeng landak dan keluarnya biasanya tadi itu, saya kalau belum punya anak lama itu, nah nanti dokter akan meriksa fisiknya ya, dilihat di pertama ada enggak itu yang berkelok-kelok di daerah skrotum itu ada apa tidak. Kadang-kadang dokternya pasien disuruh mengejan ya, namanya tes falsafa itu, sudah mengejan berkali-kali akan melebar apa tidak. Ya, kalau perlu di tes diperiksa USG kalau diperlukan gitu ya. Nah tentunya nanti harus diperiksa spermanya juga bagaimana ya, kalau misalnya orang lama tidak punya anak ya diperiksa spermanya bagaimana kondisinya gitu ya. Baik, untuk keluarnya sendiri nyeri begitu ya Prof? Ya, nyeri, bisa dirasakan nyeri di sekitar skrotum atau testis gitu ya Prof ya? Ya. Selain itu juga ada mungkin ada semacam seperti cacing begitu ya Prof ya, yang di sekitar skrotum, dan biasanya juga pasien-pasien itu datang dengan keluhan tidak kunjung memiliki keturunan begitu ya Prof? Ya. Untuk pemeriksaannya sendiri tadi, selain dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara diraba di sekitar skrotum, kemudian dilakukan USG, apakah perlu dilakukan pemeriksaan yang lainnya Prof? Saya kira udah cukup itu. Jadi periksa dengan pertama anamnesa juga tanya-tanya tadi itu, ada keluhan nyeri apa tidak, kemeng apa tidak tadi itu, kemudian juga merasa ada benjolan di situ apa enggak, ada gerinjel-gerinjel pada di daerah skrotumnya itu. Kemudian itu fisiknya ada, kemudian dokter biasanya meriksa, disuruh mengejan ya, berkali-kali, namanya tes falsafa itu. Makin lama makin besar kelihatan itu ya. Nah, selalu kalau memang itu tetap tidak tampak, perlu kita USG aja sudah cukup saya kira ya. Kemudian ditambahnya dari analisa sperma, sampai seberapa jauh dia mengganggu tadi itu, mengganggu spermanya itu. Biasanya sudah terganggu juga ya. Itu ya. Jadi memang tidak terlalu membutuhkan banyak pemeriksaan penunjang begitu ya Prof ya? Fisik aja kalau perlu dengan USG cukup sudah. Ya. Selain menegakkan diagnosis, langkah selanjutnya adalah pengobatan Prof. Ya. Kira-kira bagaimana Prof cara melakukan pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami varikokel ini Prof? Kadang kan banyak orang yang mungkin mengalami keluhan atau tidak kunjung memiliki keturunan, tapi takut untuk ke dokter Prof, karena menyangkut area organ vital begitu Prof. Ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kira-kira bagaimana pengobatannya dan bagaimana supaya masyarakat ini tidak takut untuk membawa dirinya ke dokter begitu Prof. Ya. Jadi pertama kalau ada keluhan tadi ya, di daerah skrotum ada kemeng-kemeng tadi itu ya, kemudian ada merasa seperti ada cacing, gerinjel tadi itu, dan juga misalnya ada keluhan kok sudah lama nikah kok belum punya anak misalnya, sudah setahun lebih belum punya anak, nah itu ternyata kemudian dibawa ke dokter dan dokter mengatakan diagnosanya varikokel ya. Varikokel itu ya tentunya harus segera dilakukan tindakan ya. Tindakan di mana tujuannya adalah memperbaiki sperma tadi itu supaya lebih bagus. Itu dan semakin cepat dilakukan tindakan tentunya semakin baik.
Dan apa tindakannya? Tentunya pertama harus dilakukan operasi ya. Bagaimana supaya varikokelnya atau varisesnya tadi hilang ya. Varisesnya hilang dan sehingga tidak punya efek samping yang sampai mengganggu proses spermatogenesisnya itu. Ya, itu memang segera dilakukan tindakannya operasi ya. Itu memang perlu dilakukan operasi untuk membuat supaya varisesnya hilang. Karena sehingga dampaknya tentunya akan hilang juga, dan harapan kita bahwa ke depan setelah dioperasi tadi itu biasanya, dan secara teori juga, jadi kira-kira 3 bulan setelah operasi itu ya, asalkan belum terlalu parah, itu 70% bisa hamil istrinya, bisa begitu ya. Jadi oleh karena itu harus segera operasi, karena kalau semakin lama dia menderita varikokel dibiarkan terus, tentunya akan mengganggu daripada proses spermatogenesis, sehingga nanti bisa terganggu sampai irreversible. Irreversible artinya apa? Tidak bisa kembali, oleh karena itu harus segera dilakukan operasi supaya menjadi lebih bagus itu spermanya ya. Itu harapan kita. Jadi kalau ada varikokel harus, kalau disarankan oleh dokternya untuk operasi ya segera operasi. Dan hasilnya 70% pasien-pasien yang post-op itu, habis operasi itu 3 bulan itu biasanya bisa hamil istrinya, bisa begitu. Jadi artinya prognosanya baik kalau dioperasi. Jadi prognosanya atau perkembangannya setelah operasi itu cukup baik ya Prof. Sekitar 70% untuk pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan karena varikokel, setelah 3 bulan operasi bisa memiliki keturunan gitu ya Prof. Ya, baik. Asalkan tidak terlalu lama. Varikokelnya tidak terlalu lama. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk pergi ke dokter gitu ya Prof ya. Ya. Karena memang prosedur yang dilakukan insya Allah aman, dan insya Allah akan segera membaik apabila segera dibawa ke dokter juga tentunya. Ya. Mungkin ada saran-saran atau tips begitu Prof untuk masyarakat di luar sana supaya bisa mencegah atau mengobati varikokel ini Prof. Ya, jadi bagi laki-laki yang belum menikah ya kan, kalau merasa bahwa di daerah skrotumnya ada rasa benjolan ya, benjolan yang maksudnya benjolan seperti cacing ya, melingkar-melingkar di situ ya, rasanya kalau diraba seperti ada cacing yang gerinjel-gerinjel gitu, gerinjel-gerinjel seperti cacing itu, kemudian ada kemeng-kemeng ya. Itu kemudian itu yang belum menikah tentunya harus segera ke dokter untuk diperiksakan ini daunnya apa, varikokel apa bukan ya. Nah, untuk yang sudah menikah misalnya sudah lebih dari setahun kok belum punya anak, harus ke urologi, mungkin tadi dia menderita varikokel itu. Ya mungkin, ya memang belum tentu juga, tapi mungkin ada varikokelnya sehingga tidak artinya tidak punya, sehingga lama belum punya anak ya gitu ya. Segera ke situ, ke dokter, dan insya Allah kalau semakin cepat ketahui bahwa varikokel bisa disembuhkan dan hasilnya bagus, maka segera dilakukan tindakan operasi untuk atas itu. Baik, yang penting jangan takut untuk berobat ke dokter, karena apabila segera diatasi maka tentunya insya Allah akan lebih baik ke depannya, begitu ya Prof ya? Ya. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang singkat, padat dan jelas ini Prof. Semoga apa yang Prof sudah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk masyarakat semoga selalu sehat dan dalam kondisi yang baik, begitu ya Prof ya? Ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak perbincangan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bersama STJ TV yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Terima kasih. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.